Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmat Aldi Purnomo, MSI. Yang terhormat Ibu Betty Julia Wulandari, MSI, serta seluruh peserta ASES Gamification 4 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti acara Training ASES Gamification 4 dengan topik STEM Bucket for Fun yang dilaksanakan pada Sabtu 24 April 2021. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan dan juga pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Aldi Purnomo, MSI. Kepada beliau, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Mbak Betty ya, selaku pemateri juga hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan membuat video terkait hal yang menyenangkan. Saya Mbak Betty. Terus teman-teman Solo Mengajar, gimana kabarnya nih? Wah, udah pengen ketemu sebenarnya ya, secara offline, bukan hanya virtual. Dan baca-baca berita nih katanya belum boleh mudik juga ya. Wah, luar biasa ya, kita ikuti aja keinginannya pemerintah seperti apa. Itu juga yang terbaik sebenarnya untuk kita. Jadi pengennya sih minggu atau bulan-bulan ini udah bisa ke Solo gitu ya, bareng sama teman-teman. Hanya saja karena itu tadi ada beberapa regulasi yang harus kita ikuti, ya udahlah Bapak. Dan selamat datang para ambasador ACES Indonesia. Saya nyebutnya ibu-ibu apa mbak-mbak ini ya, biar kelihatan muda, mbak-mbak aja ya. Gimana kabarnya Bu? Ibu-ibu baik ya. Ini ada Ibu Narti tadi, kemudian ada yang sudah absen juga tadi, Ibu ada dan Mbak Liana juga. Kok aku ngomongin Ibu lagi ya, kelihatan senior nanti ya. Mbak Lia, Mbak Liana, selamat datang. Dan juga saya ngelihat ada juga dari kampus mengajar, dari UNESA ya kalau nggak salah. Selamat datang teman-teman UNESA. Jadi kalau tadi ngelihat video promosi kami di awal, ini merupakan riset kami 4 negara, dan baru beberapa bukan minggu ya, beberapa hari kemarin kita catch up gitu, informal formal catch up itu terkait progres. Dan ya semua sedang merasakan apa yang kita rasakan juga, especially Vietnam. Di Vietnam itu mereka sudah boleh tatap muka, mereka sudah seperti biasa. Ketika saya melihat video paparan mereka itu, wah, mereka udah udah kayak nggak ada corona. Seriusan, ada di strip lab Vietnam, ACES Vietnam itu, yang mereka benar-benar udah bisa playfulness, benar enjoyable, is a lot of thing lah, hal-hal yang seperti itu udah biasa gitu. Dan STEM ini bisa langsung dilakukan oleh oleh teman-teman Vietnam secara langsung. Bahkan baru kemarin ini saya japri dengan salah satu peneliti di sana. Mereka sedang perjalanan ke beberapa daerah terpencil gitu ya, rural area, untuk mempraktekkan. Tadi kan di video promosi ada ya, ACES itu untuk practice modelingnya ada. Nah itu mereka sampai ke
ke sana gitu loh, ke beberapa daerah, dan idealnya Indonesia dan Malaysia juga akan melakukan hal seperti itu. Namun kalau di Malaysia perkembangannya masih kurang lebih sama seperti di Indonesia, jadi masih belum reopen secara langsung gitu sih. Kalau Indonesia ya mudik aja nggak boleh ya, apalagi yang lain gitu ya. Tapi kan isunya masih isu loh ya, karena saya belum baca surat edaran, dan mungkin akan ada kayak apa sih pertemuan 4 menteri gitu ya, press release kayak kemarin yang katanya mau tatap muka. Katanya sih reopen juga Juni. Jadi semoga setelah ada ya ketok palu dari pemerintah, kita bisa benar-benar kembali lagi. Kalau teman-teman masih ingat di Expotorium, beberapa orang, wah gitu kan nyenengin banget itu loh. Apa ya, atmosfernya dapat, karena memang salah satu di antara yang menjadi apa ya tantangan dan juga permintaan dari teman-teman UK juga ya, apa ya, selaku co-investigator kita gitu, mereka menginginkan adanya interaksi langsung, tidak hanya dengan para ibaratnya teman-teman yang kita bicara solo mengajar, ambasador gitu, tidak hanya ini gitu, tapi juga ke anak-anak juga. Karena yang terjadi di kita kan saat ini adalah apa yang kita ajarkan, apa yang kita sharingkan ke ibu-ibu, ke mas-mas, ke mbak-mbak ini, yang kemudian akan nanti juga di-sharingkan langsung ke kita sebut ya para anak-anak ini yang menjadi target ACES Indonesia ini. Nah, harapannya nanti selain ke Anda semua juga ke anak-anak kayak gitu loh. Jadi kalau bisa reopen, kita ketemu early primary student. Kalau masih ingat, dan saya mengingatkan lagi, kan memang partisipan kita adalah target kita ya. Kalau saya selalu nge-share apa namanya kuesioner dan seterusnya, itu kan targetnya pasti apa sih, anak-anak kan ya, early primary student, 6 sampai dengan 13 tahun. Itu target kita. Dan ya semoga sih itu bisa apa ya, bisa terrealisasi setelah Juli. Dan hari ini sangat menarik banget, banyak banget yang datang, alhamdulillah, terima kasih. Data di saya yang masuk itu 29, ini udah 25, berarti kurang 4 orang, berarti ya alhamdulillah bisa apa ya, bisa ketemu gitu. Kameranya mau diaktifin nggak apa-apa loh. Pasti baru ada apa sahur itu, hawanya mungkin gimana, itu okay, nyalain aja kameranya. Dan hari ini di STEM Bucket ada beberapa aplikasi sebenarnya sih. Halo Bu Nati, gimana kabarnya? Wah, ini lagi di sekolahan. Alhamdulillah ya Pak. Ini tadi PTM terus saya izin ini suruh menggantikan teman. Oke. Siap. Nah, apa hari ini STEM Bucket. Saya mau cerita dari mana ya? Dari kemarin beberapa minggu, kali ini beberapa minggu, 2-3 mingguan itu kita catch up juga dengan teman Malaysia. Nah, teman Malaysia tuh punya apa ya, ibaratnya sharing metode. Ini loh, ada metode keren gitu yang sekiranya mungkin bisa diadopsi dan diadaptasi gitu oleh teman-teman Indonesia dan Vietnam. Nah, mereka menamakan STEM Bucket. Bucket ya, bucket kayak ember, kayak tempat gitu yang isinya itu hal-hal yang sangat sangat frugal, irit, hemat, yang mungkin bisa diterapkan oleh anak-anak untuk bermain. Saya udah langsung bawa ini satu contoh ya. Ini pakai, kelihatan ya, pakai kardus bekas, nggak usah ngelihat mereknya ya. Jadi ini contohnya, nanti akan saya perlihatkan, pakai apa, sedotan dan seterusnya. Dan ini sangat playfulness banget bagi anak-anak gitu, karena memang ini merupakan salah satu tujuan kita tadi ya, di awal di address, di promosi videosnya bisa kelihatan tadi, promotion videosnya. Nah, kayak gitu sih paling untuk sambutan ya. Nanti kita akan langsung masuk ke materi. Prinsipnya nanti teman-teman harapannya sih bisa langsung mempraktekkan gitu, karena nanti akan saya share beberapa, 2 yang utama berupa video, tapi nanti saya akan coba share beberapa materi yang sudah kita dapatkan bahan-bahannya. Nah, saya akan share juga ke teman-teman gitu ya, apa bahannya, bagaimana cara membuatnya. Nanti setelah itu teman-teman melakukan refleksi ke anak-anak
Nah, terus bagaimana nih respon dari anak-anak? Kuesionernya nanti akan saya share reflectionnya, terus nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah mereka bisa membuat gitu ya, ataukah bagaimana gitu. Terima kasih. Saya tutup dulu untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aldi atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian kita langsung memasuki acara yang pertama, yaitu pemaparan materi yang juga akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Aldi Purnomo, MSI. Ya, I'm back. Mungkin bisa dimulai dengan apa? Dengan video dulu ya. Dengan video apa? 2 video. Nanti monggo bisa atau bisa langsung disampaikan Mas Rian. Videonya langsung bisa di-share dulu. Teman-teman silahkan melihat video ya yang sudah kita buat gitu. Satu video yang racing cars boleh, ataupun yang maze yang kayak labirin gini juga boleh. Mas Rian, ada orangnya nggak? Monggo bisa Iya, baik Pak. Mohon ditunggu sebentar. Oh, klik. Jadi teman-teman, ini video pembuatannya. Nanti teman-teman bisa juga stay tune di Reokify. Jangan lupa like, share, subscribe. Halo semuanya, ketemu lagi di Reokify ACES Indonesia. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang menarik berkaitan dengan STEM. Apa itu STEM? Singkatan dari Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Ini salah satu metode dalam permainan yang pastinya akan sangat disukai oleh anak-anak, dan sudah ada salah satu beberapa peralatan yang akan kita coba mainkan. Temanya yaitu racing car. Bagaimana memainkan mobil-mobilan gitu ya, mobil-mobilan tanpa menyentuhnya. Bagaimana menjalankan juga tanpa menyentuhnya. Nah, penasaran kan seperti apa? Mari kita simak selengkapnya. Jadi, inilah alat-alat yang dibutuhkan untuk permainan racing cars itu. Yang pertama pastinya kita perlu mobil-mobilan ya. Bebas ukurannya, bisa kecil seperti ini atau mau lebih gede dikit gitu ya. Bisa disesuaikan dengan keinginan anak-anak ataupun keinginan para peserta. Ataupun ya teman main kalian gitu ya. Kemudian yang kedua ada sedotan gitu ya, ukurannya juga bebas gitu, warnanya juga bebas. Kemudian ada gunting gitu, ukuran juga bebas, dan juga ada balon, bentuknya bebas juga, dan terakhir yaitu isolasi gitu ya, mau isolasi bening seperti ini atau isolasi yang berwarna, itu terserah. Bebas. Jadi memang ya bisa dikatakan sangat frugal gitu ya. Oke. Langkah pertama, kita potong sedotan menjadi 2. Langkah kedua, kita ambil isolasi dan kemudian potong sesuai dengan lingkar dari isolasi itu tadi, kurang lebih segini ya. Langkah ketiga, kita ambil sedotannya tadi sudah dipotong, kemudian ada isolasi dan juga ada balon. Kita taruh sedotannya masuk ke sini ya, di balon itu, kemudian kita rekatkan, dan usahakan tidak benar-benar kencang agar tidak ada udara yang keluar ketika nanti kita meniup balon itu seperti ini. Yeay. Setelah balon ini ditiup gitu ya, kemudian kita siap bermain.
Jadi teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita memainkan mobil-mobilan tanpa menyentuhnya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi para penonton dan juga bisa dipraktekkan kepada anak-anak dan kepada siswa-siswa lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di konten Reogify ACES Indonesia berikutnya. Bye. Bisa dipraktekkan nggak? Seru ya. Jadi bahan-bahannya sangat mudah. Bahan-bahannya saya rasa sih mudah ditemukan ya. Mulai kayak sedotan dan seterusnya. Dan saya rasa langsung bisa dipraktekkan sih kalau misalkan teman-teman sudah menyiapkan beberapa alat yang sudah dibuat itu, silakan bisa langsung ibaratnya dibuat terus dipraktekkan dengan anak-anak gitu ya, dan nanti saya tunggu untuk hasilnya. Kemudian nanti saya paparan lebih dalam. Ini bisa diperlihatkan satu video lagi Mas Rian yang berkaitan dengan labirinnya Mas. Silakan Mas. Ini satu video terakhir di saya untuk yang labirin. Hai semuanya, ketemu lagi di konten Reogify ACES Indonesia. Kali ini kita akan berdiskusi dan akan memperlihatkan salah satu permainan dengan tema labirin kelereng. Nah, apa aja alat yang dibutuhkan, kemudian bagaimana proses bermainnya dan seterusnya. Mari simak selengkapnya. Jadi teman-teman, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat labirin kelereng versi frugal gitu ya. Kita punya double tip gitu, kemudian ada gunting ukurannya bebas, kemudian ada kelereng ya ukuran kecil segini ya, ada yang lebih kecil tapi kita pakai yang ukuran lebih besar dikit gitu, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Kemudian ada, tahu ini ya, sedotan gitu, sedotan berwarna. Saya sarankan berwarna agar bisa terlihat lebih menarik dan juga lebih kelihatan cantik gitu ya, ketika nanti bermain labirin. Ada yang berwarna merah, ada yang kuning, ada yang biru gitu, kita kan terlihat. Dan yang terakhir kardus dengan bentuk seperti ini agar kita bisa memainkan labirin dengan maksimal. Oke, langkah pertama adalah kita ambil double tip, kemudian ambil sedotan. Kita ambil double tipnya seperti ini, kemudian kita tempelkan posisi bebas gitu ya antara double tip dengan sedotan ini, dan kemudian kita tarik terus tempel. Nah, jadi satu seperti ini, dan kita kemudian ambil gunting, potong di sini. Tada! Ini contohnya beberapa yang sudah kita coba buat. Kemudian kita kelotok ya bagian ini. Nah, oke, setelah itu kita bentuk. Misalkan posisi gini. Nah, contoh. Kemudian yang ini misalkan kita ingin memotong menjadi 3 bagian.
Oke, sudah jadi untuk labirinnya. Ya, ini merupakan salah satu alat permainan ya, instrumen permainan yang sangat-sangat frugal. Kita tadi menggunakan kardus, kita menggunakan sedotan, dan ada kelereng juga. Startnya di situ kita bisa membuat bebas. Jadi di sini kita bisa mengeksplor kreativitas dari anak-anak, kolaborasi dari anak-anak untuk membuat ini bersama. Dan kita misalkan harus start dari sini gitu, finish di sini, dan kemudian kita taruh kelereng di sini. Dan ya, selamat bermain. Oke, mulai ya. Jadi teman-teman, itu tadi permainan labirin dengan kelereng. Semoga bisa dipraktekkan. Dan ya, selamat bermain dan sampai ketemu di konten Reogify ACES Indonesia berikutnya. Terima kasih, bye. Oke, Hai Mbak Beth. Your pin ini ya. Tambahan nih, ini ada beberapa lainnya sih. Saya set Bebet 5 menit lagi ya. Setelah itu waktunya untukmu. Kayaknya dirimu udah gak sabar untuk sharing juga. Oke. Ini masukan sih tambahan. Kemarin itu kita juga nyiapin beberapa alternatif alternatif konsep lainnya selain 2 yang kita buat. Sebenarnya bisa sih buat lebih dari 2 gitu. Videonya ya utamanya ya. Pengennya nanti secara bertahap aja, nggak di bahasa Jawa digeruduk gitu loh, di-drill keluarin semua, itu juga nggak efektif gitu ya. Ada juga telepon kaleng, gerhana buatan, sendial, kemudian ada lampu kentang, es instan, dan juga perahu ajaib. Nah, bukti dari konsep ini nanti akan saya share ke teman-teman gitu ya, in bahasa Inggris, di mana nanti bisa ibaratnya ya dicoba dipraktekin juga gitu loh. Contohnya telepon kaleng, teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya istilah telepon kaleng. Kebutuhannya apa, materialnya apa, step-stepnya ini sudah kami susun gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman untuk mempraktekkan yang mana nih gitu ya. Rules-nya itu juga sudah ada, lunar eclipse-nya juga sudah ada, step-stepnya, konsepnya gitu. Kemudian ada sundial, kemudian ada potato battery, ya stepnya, materialnya apa, instant ice gitu, itu juga sudah ada. Ini aku pengen nyoba ini juga sebenarnya, instant ice nih. Ini kan masukan dari peneliti, kayaknya seru nih. Cold water dan ice cube-nya. Kemudian ya ini bahasa Indonesianya sih. Yap. Jadi teman-teman bisa langsung membuat dan mempraktekkan apa yang sudah kami coba sampaikan di sini ya. 7 atau 9 lebih gitu alat yang akan bisa teman-teman praktekkan. Jadi ketika bermain dengan anak-anak, ini kan sebenarnya kan untuk ketahanan sosial, social resilience-nya anak-anak utamanya. Dan semoga dengan STEM bucket ini anak-anak bisa lebih aware terkait konsep-konsep permainan yang berbasis pada STEM, dan juga bisa ya lebih kreatif dan seterusnya. Terkait aspek pedagogis dan sebagainya, ini Mbak Betty ahlinya, mungkin juga akan sharing perspektifnya gimana sih kayak gitu ya. Dan ini benar-benar mainanku masih kecil, waktu kecil gitu, dan ya kayak merefresh kembali, aku pernah main kayak gitu. Dan sekarang digunakan untuk penelitian. But anyway, terima kasih untuk waktunya. Jadi teman-teman tinggal mempraktekkan dengan tools, material, rules yang sudah kami coba sampaikan. Dan nanti akan ada kuesioner yang akan kami kirimkan ke anak-anak, teman-teman semua. Stay tune di WA group, gitu ya. Jadi saya gitu aja. Gitu. Nanti kalau misalnya mau sharing ataupun mau diskusi gitu, feel free. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tipi, monggo. Baik Kak, mungkin akan dibuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldi atas materi yang telah disampaikan hari ini. Kemudian kita langsung memasuki pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Julia Wulandari MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Teman-teman, terima kasih Pak Aldi dari tim Akses Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya diminta teman-teman untuk share tentang apa itu namanya STEAM bucket, atau kalau saya mengartikannya seperti buket atau apa ya, paket. Nah, di situ bagaimana kita memberikan pembelajaran STEAM. Nah, kalau Pak Aldi tadi tentang apa lebih modern ya. Nah, kalau saya lebih ngarahnya ke bahan-bahan alam. Jadi saya mengaplikasikan STEAM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics-nya di bahan alam. Nah, sebenarnya kemarin saya sudah take 5 video, cuman nanti akan di-share dulu 2 video. 2 video berikutnya akan di-share setelah kegiatan, karena kemarin katanya saya ditantang Pak Aldi nih. Berapa video? 5, 10. Akhirnya saya bikin 5, tapi karena berhubung waktu juga kita 2, nanti yang 3 mungkin akan di-share teman-teman dari Reokvi Acess Indonesia di YouTube-nya. Gitu. Mungkin itu. Nah, nanti sebelum saya bicara banyak tentang apa sih STEAM, saya di sini yang nanti kita tampilkan ada 2, yaitu bagaimana kita membuat serangga berjalan. Kemudian yang satunya itu adalah kita membuat telur dinosaurus. Nah, pengen tahu itu kenapa kita sebut STEAM dan bagaimana caranya, yuk kita ikuti video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan saya, Betty Julia Wulandari. Saya dari Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya diminta tim Acess untuk berbagi sharing tentang bagaimana kita membuat permainan tentang STEAM. Kita tentunya sudah sangat familiar dengan STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, di mana hari ini saya kolaborasikan STEAM itu dengan materi berbasis alam. Nah, di sini saya akan membagi 2 materi. Yang pertama materinya tentang tema hewan, yang satunya tentang pelangi. Nah, untuk itu materi hari ini ada 5. Dari hewan itu ada 3, kemudian pelangi ada 2. Yang hewan itu ada serangga berjalan, kemudian ada metamorfosis kupu-kupu, kemudian ada telur dinosaurus. Yang berikutnya ada pelangi. Nah, pelangi itu nanti kita akan bermain dengan botol pelangi dan geometri pelangi. Nah, untuk yang hewan nanti kita full bahannya dari bahan alam, kemudian nanti dibantu sedikit dari kardus. Kemudian kalau yang pelangi nanti kita pakai barang bekas, kemudian ada stik es krim juga, tetapi kita tetap menggunakan materi tentang dari alam, yaitu cahaya matahari. Jadi nanti 2 kegiatan
pelangi itu kita menggunakan sumber belajar dari alamnya, yaitu matahari. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, mungkin teman-teman nanti bisa menghubungi saya. Kalau ingin kenalan dengan saya, itu saya bekerja di Unmuh tentunya. Nomor HP saya 08953885 49666. Nah, 6-nya 3 kali, ada 13 digit. 0895 3885 49666. Nah, untuk itu mari kita saksikan bagaimana kita akan membuat STEAM dengan pembelajaran berbasis alam. Untuk permainan serangga berjalan, nah seperti ini. Kita akan membuat serangga dari tanaman. Nah, di bawahnya ini ada magnet, nanti akan digerakkan menggunakan magnet. Ini saya pakai magnet bekas, kalau yang ini kita bisa beli. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nah, kita mau bikin permainan kayak gini. Jadi untuk serangga berjalan ini sainsnya adalah gaya tarik-menarik antara magnet yang menyebabkan serangga ini bisa berjalan. Kemudian dari segi teknologinya, kita menggunakan magnet ini sebagai penggeraknya. Jadi magnet ini sebagai alat penggeraknya secara teknologi. Kemudian engineeringnya adalah bagaimana kita bisa mengkonstruksi permainan serangga ini dari bahan-bahan alam. Kemudian untuk matematiknya, kita bisa anak-anak bisa memahami tentang bagaimana mengurutkan pola. Jadi polanya nanti terserah, sebenarnya ini pola yang paling sederhana sih. Nanti kalau kita buat mau yang agak ruwet juga tidak masalah. Cuman kalau untuk anak-anak perlu ditekankan juga dia umur berapa, jadinya kita tahu polanya itu seperti apa. Nah, setelah itu kita lihat nih ada alatnya apa aja. Nah, yang pertama adalah kita punya batang. Terserah ini berbagai jenis ukuran, ini bebas sebenarnya. Kemudian ada buah pepaya muda, kemudian pisang muda, kemudian ada daun. Nah, ini kita pilih daun yang daunnya tahan dari enggak layu. Jadi saya pilih daun nangka, daun nangka hijau dan daun nangka kering. Kemudian ini daun beringin. Kemudian ada lagi yang bisa dipakai itu daun mangga, cuman tadi daun mangganya agak besar-besar. Itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan, tetapi pakai gunting. Nah, selain itu kita pakai bunga sebagai aksesorisnya, nanti pakai bunga. Kemudian ada kenur. Yang paling ini adalah magnet. Ini saya pakai magnet bekas dan ini beli. Kalau yang ini kancing magnet. Cuman kalau pakai kancing magnet aja ternyata nggak terlalu kuat. Jadi kita perlu magnet yang agak besar. Ini bekas. Kemudian untuk alat-alatnya pendukung kayak ada lem fork, lem kayu, gunting, cutter, terus ada spidol. Nah, ini kardus. Nah, oke, kita langsung saja teknik membuatnya.
Kegiatan selanjutnya adalah kita mau membuat telur dinosaurus. Nah, apa sih telur dinosaurus? Nah, ini jadi kita bikin es tapi dalamnya ada dinosaurusnya. Nah, caranya gimana? Nanti kita pakai balon seperti ini, pakai pewarna. Nah, kita belajar ini itu sainsnya apa sih sebenarnya? Nah, es itu bisa mencair. Jadi ngibaratin kalau misalnya telur ini bisa menetaskan dinosaurus. Nah, makanya kita besar. Kemudian untuk teknologinya kita mau menggunakan alat sederhana semprotan. Jadi anak-anak diajarkan tentang apa itu namanya menggunakan semprotan nanti untuk mempercepat melelehnya es. Kemudian untuk engineeringnya itu adalah kita bagaimana cara kita mencairkan es dengan cara menyemprot-nyemprotkan gitu. Kemudian untuk matematikanya kita mengasumsikan bahwa telur ini sebuah telur yang dimana dinosaurus itu juga dari telur. Ini bisa digantikan misalnya bebek itu juga dari telur. Nah, seperti itu. Nah, dari pembelajaran itu kita akan mengenalkan pada anak tentang sains tentang es mencair dan juga bagaimana kita membentuk pola pikir anak tentang dinosaurus itu berasal dari telur. Nah, alatnya apa aja? Yang pertama kita menggunakan balon. Nah, sebenarnya boleh sih kita pakai cetakan yang ini, cetakan es sebenarnya, cuman nggak bisa gede banget. Kemudian kemarin saya coba karena ini nggak masuk ya, makanya kemudian saya mengasumsikan bahwa kita pakai balon saja. Kemudian kita pakai pewarna makanan untuk ini. Nanti kita penggunaannya sedikit sekali karena kalau kita pekat nanti dinosaurusnya nggak kelihatan. Yang berikutnya itu adalah kita siapkan semprotan berisi air. Nah, caranya gimana? Kita masukkan dulu sebenarnya diinggirkan dulu. Kita masukkan dulu dinosaurusnya ke dalam balon. Nah, gini. Nanti kalau pecah nih. Nah, jadi dinosaurusnya udah ada di dalam balon, baru kita teteskan pewarna makanan. Sedikit banget ya, jangan sampai pekat. Kalau pekat nanti kita setelah ini kita bisa masukin air itu pakai keran. Jadi kita nanti pakai bantuan keran. Kalau kita tuang pakai air biasa itu nggak ada tekanannya, jadi kita pakai keran. Setelah itu kita tali, kemudian kita masukkan ke freezer. Nah, ini kita sudah punya yang sudah jadi, yang sudah dimasukkan ke freezer. Nah, kita buka sekarang. Jadi kita pakai pewarna itu karena apa? Karena biar lebih menarik. Udah, nanti 4 aja, tempatnya nggak muat. Nah, nih. Oke. Nah, cara mainnya gimana? Nah, jadi ini nanti kalau kita kan
suhu air itu kan di atas 0 derajat ya. Terus ini 0 derajat. Nah, ini akan lebih mempercepat apa itu namanya? Telur dinosaurusnya lebih mencair. Nah, sebenarnya sih kenapa saya pakai ranting-ranting seperti ini? Ini cuma untuk bagaimana kita menarik perhatian anak aja. Jadi kalau kayak gini kan beneran kayak telur berada di dan ini memang prosesnya agak lama ya, sampai dianya mencair. Oke, nah mungkin mainnya seperti itu, nanti kita nunggu sampai mencair. Oke, nah ini adalah permainan ketiga kita, telur dinosaurus. Nah teman-teman, gimana cara membuatnya? Mudah bukan? Dan hampir semua bahan di sini itu bisa kita dapatkan di lingkungan kita, dan tentunya tidak mahal, seperti daun, kemudian botol bekas, kemudian kain perca bekas. Nah ini tentunya tidak memberatkan teman-teman untuk mencari apa itu namanya bahan-bahannya. Nah tadi kita membuat tentang serangga berjalan, kemudian metamorfosis kupu-kupu, ada telur dinosaurus, kemudian ada botol warna, kemudian ada geometri warna. Nah perlu diketahui juga sebenarnya kenapa sih saya harus menggunakan pernak-pernik ini. Jadi ketika kita menggunakan pernak-pernik kayak sarang burung dan sebagainya, ini akan menambah anak itu belajarnya lebih semangat, lebih menarik. Kalau kita cuma memberikan ya sebatas yang biasa aja, biasanya anak ya oke. Kalau seperti botol, sebenarnya kalau botol ini banyak sekali kegiatannya. Jadi bukan hanya kalau tadi kita menggunakan pensil warna, sebenarnya kita juga bisa menggunakan kapas dan pewarna makanan. Jadi bayangannya, di bayangan itu kita seperti stempel kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mengembangkan suatu pembelajaran itu demi anak-anak lebih menarik, lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah ini dinosaurusnya udah mulai keluar ya. Telurnya belum selesai, belum pecah tapi ini ya karena kemarin kita bikinnya di dalam apa itu namanya balon kan, tentunya biasanya jatuh di bawah, jadinya nggak bisa berada pas di tengah. Nah ini juga bisa nanti bagaimana proses pembebasan telur apa itu namanya dinosaurus itu menggunakan apa itu namanya palu kayu atau sejenis balok. Nah itu di fisik motorik kasarnya untuk dipukul-pukul itu bisa, cuman tadi karena lokasinya saya ada di dalam ruangan jadi indoor, nanti ini kemana-mana, makanya tadi saya cukup untuk bagaimana kita menggunakan semprotan air itu untuk membantu mempercepat telur itu mencair. Nah seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang apa itu namanya ingin tanya lebih jauh atau ingin belajar tentang bagaimana sih pembelajaran berbasis alam, khususnya tadi sudah disampaikan bahwa untuk kegiatan hari ini kita kaitkan dengan STEAM. Nah, bagaimana kita memilih kegiatan-kegiatan STEAM yang bagus untuk pembelajaran, nah itu perlu dipikirkan dengan baik. Nah, temanya apa, materinya apa, sainsnya apa, teknologi apa, engineering apa, kemudian matematiknya apa, itu perlu kita gali. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita bisa berjumpa lain waktu untuk pembelajaran lain yang tentunya lebih menarik. Terima kasih tim ACES telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi tentang bagaimana pembelajaran STEAM dengan berbasis alam.
Nah, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu tadi ya. Sayangnya Keren. nanti di-share di YouTube-nya ini lebih lengkapnya. Jadi karena terbatas waktu. Tadi kalau Pak Aldi bilang biar nggak keluar semuanya. Tahu gitu kemarin saya tag-nya opening closing. Jadi satu-satu tak pikir semuanya. Oke. Ya, itu tentang pembelajaran STEM. Jadi memang tadi ada beberapa yang memang sebenarnya saya memang pure pengennya berbasis alam, cuman karena untuk penyangkut pautan ke STEM itu lebih bagaimana kita boleh menggunakan berbasis alam itu kan boleh belajar tentang sumbernya dari alam, misalnya matahari, kemudian pokoknya benda-benda yang itu alam, kemudian bisa menggunakan bahan alamnya, juga bisa berada di alam. Karena tadi saya indoor, jadi saya tidak berada di alam. Saya menggunakan dua, yaitu sumber alam, sumber belajarnya dari alam, dan menggunakan bahan alam untuk menyampaikan materi pembelajaran STEM. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin tanya jawab. Jadi bisa Pak Aldi, bisa ke saya tadi. Di-cut dulu aja, nanti tanya jawabnya di akhir, saya bilang gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Betty atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta melalui kolom chat. Yang pertama ada pertanyaan dari Safira untuk Pak Aldi. Pertanyaannya adalah pada permainan kelereng yang telah disebutkan tadi, permainan itu bisa digunakan untuk anak usia berapa, Pak? Setidaknya anak itu tahu kalau kelereng itu benda berbahaya yang kalau dimasukkan mulut itu akan berbahaya. Karena saya coba main sama anak saya yang baru usia 2-3 tahun itu malah mau dimakan, itu bahaya. Jadi kalau bisa mungkin ya ya early, tapi yang ya TKB mungkin ya. TKB bisa mulai lah. Ya setidaknya tahu sih kalau kelereng itu berbahaya. Atau kalau misalkan Anda mau pakai substitusi dari kelereng kan banyak ya. Misalkan sesuatu yang memang berbentuknya ya mungkin kayak misalkan kertas gitu ya, kertas yang digulung-gulung gitu kan, itu bisa juga yang mungkin lebih frugal lagi itu ya, kertas bekas di bulat-bulat. Terus yang terpenting kan itu konsepnya adalah bagaimana labirin itu berjalan. Kita memainkan di labirin itu. Seperti itu sih. Tapi kalau ngomongin kelereng mungkin ya setidaknya tahulah anak itu kalau ini kelereng nih bahaya kalau masuk ke mulut kayak gitu. Thank you pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Aldi untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Dian untuk Bu Betty. Pertanyaannya untuk serangga berjalan, apakah magnet yang di atas yang berada pada buah bisa diganti dengan logam seperti paku, lempeng besi, dan lain-lain? Bagaimana, Bu? Oke, kemarin mencoba magnet kancing itu atas bawah ya. Ternyata daya rekatnya yang magnet kancing itu ternyata lemah banget. Akhirnya bawahnya itu kita pakai magnet bekas gitu. Jadi magnet bekas atau magnet yang agak besar memang ini. Nah, untuk yang di atasnya itu yang penting kita kalau kita sebagai guru dalam mengajar, kita trial and error dulu. Jadi apakah itu bisa secara ini bisa, tetapi secara tembus nampannya atau tembus kardusnya itu kita masih
daya rekatnya tergantung magnetnya. Kalau magnetnya memang yang magnet besar, saya pikir kalau diganti sejenis paku seperti itu bisa. Tapi kalau yang magnet daya tarik menariknya itu lemah, itu perlu dicoba dulu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Betty. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, masih untuk Ibu Betty, mengenai video telur dinosaurus. Pertanyaannya adalah, apakah aman jika menggunakan balok untuk memecahkan telur? Oke, aman. Insya Allah kita kan tahu sebenarnya di tekniknya itu ada bagaimana kita menggunakan palu kayu sebenarnya. Palu yang bentuknya kayu ya, bukan palu yang dipakai buat masang paku, itu bukan. Sama air. Itu untuk mempercepat. Sebenarnya itu nanti lokasinya makanya tidak di dalam ruangan. Saya tidak mengajarkan di videonya itu karena seharusnya itu berada di area yang agak luas sehingga anaknya itu bisa mengeksplor. Jadi dipukul-pukulkan itu sebenarnya nggak bahaya. Kita tahu sendiri sebenarnya kalau dibilang bahaya dan enggak itu permainan untuk anak itu tergantung bagaimana gurunya untuk mengedukasinya. Contohnya begini, balok. Kalau kita main balok itu alat berbahaya enggak sih Bu? Gitu. Balok enggak, tapi balok juga bisa berbahaya kalau itu dilempar. Jadi bagaimana kita memberikan kontrak atau janji dulu ketika kita mau menggunakan alat permainan. Misalnya tadi Pak Aldi bilang kelereng gitu ya. Kelereng bisa berbahaya apa enggak? Ya tergantung bagaimana kitanya. Kelereng bisa berbahaya itu kalau misalnya ketelen tadi ya. Terus kalau dilemparkan ke temannya. Jadi sesuatu yang dilemparkan ke temannya itu juga berbahaya. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana kita mengedukasi alat yang digunakan itu sebagai sebagai pembelajaran yang digunakan untuk fokus pada pembelajaran. Jadi tentunya anak-anak yang lebih besar usia 5-6 tahun dia sudah mulai bisa memahami apakah ini berbahaya, apakah ini tidak. Mungkin itu. Jadi kayak misalnya kita di kelas itu ada meja kursi, apakah itu berbahaya? Secara physically mereka nggak berbahaya karena itu meja sama kursi. Tetapi kalau dipakai mainan jongklang-jongkling dan sebagainya, kemudian jatuh akhirnya kan juga merupakan benda berbahaya. Jadi bagaimana kita mengedukasi penggunaan alat tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Nggak ada feedback gitu, nggak apa-apa kalau mau. Silakan jika peserta ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan terakhir dari Arini untuk Pak Aldi pada video permainan mobil. Pertanyaannya adalah, apa saja aspek STEAM yang bisa dikenalkan ke anak pada permainan tersebut? Pertanyaan yang sangat menarik. Mbak Betty bantu aku dong. Racing kompetensi untuk ya bermain mobil-mobilan tanpa disentuh. Yang pasti kan ada beberapa gaya ya. Kalau melihat dari konsep permainannya sih mahasiswa tadi nih biasanya siswa itu tahu sih konsep dari gambaran bagaimana meniup udara di dalam balon itu ada komposisi udara. Bahasa sederhananya gimana? Siswa tuh tahu loh kalau misalkan ketika kita meniup balon gitu ya, itu akan balonnya bisa menjadi lebih besar. Itu bahasa siswa ya. Kalau pakai bahasa kita mumet nanti. Kemudian ketika udara itu ditiupkan gitu ya, itu akan ada daya dorong. Bahasanya apa kalau ke siswa? Daya dorong untuk benda yang tadinya tidak bergerak menjadi benda bergerak, seperti itu loh. So setidaknya siswa itu bisa tahu bahwa ternyata angin itu bisa menyebabkan dari benda yang tidak bergerak menjadi benda bergerak.
salah satu objeknya, nah ini pakai bahasa yang ini ya, objeknya kalau di anak-anak ya ngomong aja misalkan ini loh salah satu alatnya atau bahannya pakai mobil gitu loh. Nah di satu sisi mobil itu kan punya beberapa komposisi seperti roda dan seterusnya yang membuat agak lebih mudah berjalannya seperti itu loh, lebih wing gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk apa namanya, apa aja yang di dalam komposisi permainan racing car. Mbak Betty mau nambahkan? Ya, sebenarnya sama sih sainsnya ya. Kalau kita niup udara ke balon, balonnya bisa jadi besar nih. Nah, itu konsep sains bahwa udara bisa mengisi balon. Kemudian teknologinya bagaimana kita menggerakkan mobil tanpa menyentuh dengan daya dorongnya udara. Kemudian untuk engineeringnya misalnya bagaimana kita roda itu sebagai alat untuk memperlancar jalannya mobil, karena kalau yang ditiup itu nggak ada rodanya itu juga nggak akan kenceng kayak gitu. Kemudian matematik itu sebenarnya kita masuknya ke logika ya, jadi nggak hanya matematik urusan angka, tetapi bagaimana kita berpikir logis, berpikir simbolik, dan berpikir pemecahan masalah. Jadi di situ ada anak yang bagaimana sih kita memecahkan masalah itu selain menggerakkan mobil pakai baterai, selain kita menarik mobilnya. Nah, itu salah satu pemecahan masalah kita bisa menggunakan udara. Mungkin itu. Jadi ya kalau dirincikan mungkin seperti itu. Top, cocok final fisikanya. Iya, belajar. Jadi kalau nature based learning juga kita belajar biologi itu sampai struktur tumbuhannya. Jadi saya sendiri basic misalnya guru PAUD itu harus bisa ngapa-ngapain. Jadi harus paham biologi, paham IPS, masak-masak, pokoknya semuanya harus bisa. Bahkan kalau belajar metode pembelajaran berbasis alam itu kita ya udah mulai dari jenis-jenis tanaman, mulai dari dia lumut, paku-pakuan, itu semuanya juga harus dipelajari. Jadi nggak cuma kita menggunakan daun aja, nggak cuma kita menggunakan bunga aja, tetapi kita juga memahamkan anak seperti itu. Sangat mulia sekali ya. Oh kemarin saya sharing ya. Hasilnya menarik. Visioner kemarin tuh ya ini mungkin off the record ya. Karena padahal kan guru PAUD gitu itu benar-benar apa ya, ngomongin pahlawan tanpa tanda jasa tuh pahlawan tanpa tanda jasa beneran lagi. Ini gini, kenapa tak ngomong tanda jasa? Karena lebih dari 80% hasil visioner ya itu yang kita dapat itu belum tersertifikasi guru gitu loh. Itu merupakan salah satu hasil. Nah nanti di form refleksi juga akan masuk teman-teman. Jadi ini sharing aja kan, nanti juga diupload juga ya, bahwa hasil dari kuesioner kita itu seperti itu loh, dan ya it's so interesting gitu, dari Malaysia aja sampai kok gini ya, padahal melihat dari apa yang dilakukan oleh apa yang tadi ini Mbak Betty ini salah satu cerminan gitu, asik. Cerminan dari guru-guru dan kompetensi yang sudah meluluskan berapa ratus mahasiswa Mbak Jenengan yang sudah tersebar gitu ya. Nah, jadi ya semoga ya nanti ke depan akan ada regulasi yang lebih baik ya dari pemerintah kita. Amin. Ya loh, sertifikasi dosen enek, sertifikasi guru enek, sertifikasi baru TK Pak. Kalau ya. Ada sertifikasi guru TK ada, cuman seperti kalau yang kelompok bermain belum. Nah, ya semoga bisa sampai ke lini yang paling apa nyebutnya mikro gitu ya, paling dasar sampai ke yang paling luas. Dan mungkin menarik lagi yang terkait ini kan mayoritas volunteers Mbak Betty. Jadi selain lah mereka formal side-nya ada, mereka menjadi guru PAUD, mereka jadi guru SD dan seterusnya, itu mereka juga formal side. Ada solo mengajar, ada kampus mengajar gitu. Nah, nanti next
Mon itu kita rencananya pengen kayak datangin juga dari beberapa komunitas kayak gitu dengan playfulness yang berbeda dan iya apalagi yang ngomongin apa ya informal side itu kan benar-benar mungkin belum ada apresiasi secara pengakuan mungkin ada tapi secara komposisinya regulasi pemerintah terkait kesejahteraan juga mungkin belum. Nah harapannya dari playful toolkit gini gitu ya teman-teman juga selain bisa apa ya playfulness mindsetful gitu entrepreneur mindsetful juga bisa dibuat di sini gitu loh. Kami juga dari Reogify Access Indonesia juga membuat beberapa produk gitu ya hasil dari yang sudah kita diskusi gitu dapat inspirasi dan seterusnya kayak teman-teman bisa share juga cek juga di YouTube kita ada SDG Scheme Mbak Tiwi mungkin ada ya ada puzzle game dan lain sebagainya itu kemudian kita packaging kita remake yang hari ini misalkan ini kan ada 7 lebih nih playful gitu ya kita bikin ya Mbak Betty ya gawe paket stem bener-bener paket gitu ya kita jadikan di bucket gitu ya kemudian kita kasih label kita kasih logo lah itu udah bisa jadi apa Mbak spin off ya next di universitas jadi apa spin off atau RGU gitu loh dengan logo misalkan Solo Mengajar atau kampus mengajar atau apapun yang namanya itu jadi memang apa ya namanya ini bisa menjadi salah satu potensi gitu loh untuk teman-teman juga selain bisa bermain kalau teman-teman oke, itu mindset apa playfulness mindset is great tapi bisa lebih dari itu gitu entrepreneur mindset itu juga bisa masuk di dalam hal ini nah itu memang salah satu cara yang kami apa ya tawarkan jadi memang selain dari kuesioner kita melihat itu loh fenomena kok 80% apa ya kesejahteraan dan seterusnya saya nggak ngomong sampai ada data UMR itu ada dan itu wah ketika teman-teman UK ini beneran ini karena mungkin ini ya kursinya berbeda ya jadi merasa di sini kan ibaratnya UMR 2 juta itu udah besar gitu loh nah kalau di kita di mereka 2 juta itu beli bensin gitu. Jadi memang apa ya ibaratnya ada beberapa kurs yang memang kadang nggak masuk akal gitu loh 80% belum sertifikasi ya itu benar kayak gitu dan itu real terjadi di kita. Nah semoga apa ya yang kita sampaikan ini tadi selain playfulness mindsetnya dapat entrepreneur mindsetnya dapat. Oh ini juga bisa nih sama Mbak Deka. Thank you Mbak Deka. Oh ya hey Mbak Deka. Nah, ini salah satu tim peneliti ACES juga. Jadi banyak kok bisa di spin off juga, bisa di LGU juga. Oh, langsung kepikiran nih kita gitu. Kemarin ngobrol sama Mas Wib juga itu apa ngobrolin terkait ini juga. Seperti itu sih kali. Mbak Betty mungkin ada tambahan. Terima kasih tim ACES, Pak Aldi, Bu Deka, dan siapa lagi nih? Saya udah dikasih kesempatan buat bergabung di sini. STEM lagi boleh deh. Ya, Mbak Devi, monggo. Oh iya, sorry. Sebelum ke Mbak Devi, mungkin aku mau share ini ya. Tadi kan dari ACES sudah nge-share apa form refleksi training. Di sini mau aku coba jelasin dikit saja terkait konsep refleksinya. Yang mana nggak ada gambar apa ya ibaratnya sebenarnya sih nggak ada perubahan ini ya lebih terkait formnya seperti yang kemarin kayak misalkan yang humanoid dan seterusnya. Jadi monggo nanti tinggal diisi nama siswanya, nama Anda, ambasador. Jadi kita nggak akan melihat Anda background-nya dari Solo Mengajar, dari kampus mengajar, atau dari ambasador dari Ponorogo. Tidak, kita nggak akan melihat itu. Kita akan melihat Anda sebagai tim ACES gitu. Jadi background yang lain kami menghargai itu, tapi kami fokusnya ke ACES Ambassador name gitu. What STEM activities do you play with student? Jadi dari banyak yang tadi sudah disampaikan ya, serangga berjalan, telur dinosaurus, mobil balap, labirin sedotan dan seterusnya. Monggo bisa dicentang satu or lebih dari satu seperti itu. Jangan lupa smiley face-nya ya.
kayak kalau nonton di YouTube apa Facebook tuh kayak ada smile squad gitu ya. Jadi smiley face-nya, foto, dokumentasi apapun upload gitu ya, silahkan di Google Form, Google Drive boleh, linknya silahkan dimasukkan di situ. Apa yang sudah didapatkan, prosesnya bagaimana dan seterusnya ini sudah ada semua sih. Tinggal bagaimana mengisi. Oh ya, don't forget to input your name, bank name and bank account number for appreciate. So, ya. Dan foto-foto ya pasti ya. Ya kurang lebih gitu sih. Terus monggo kami tunggu selama 15 sampai 30 hari ke depan. Karena ini kan pasti ada proses ya. Proses ketemu dengan anak, proses bermain dengan anak, dengan apa ya konsep frugalnya tadi ya. Teman-teman monggo lah share materinya apa aja. Nanti akan kami share juga detailnya mengenai toolkitnya dan seterusnya, sehingga teman-teman kalau misalkan lupa dan sebagainya bisa melihat di videonya or membaca di sheet Excel yang akan kami share. Seperti itu. Yap, lebih dikit waktunya. It's okay. Mbak Devi, time is yours. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldi atas jawaban dan juga pemaparan cara untuk mengisi refleksi. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi melalui form yang telah dikirim melalui kolom chat. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa STEM Bucket bisa membuat pembelajaran peserta didik menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa contoh permainan yang akan mengasah keterampilan anak yang dapat dibuat dengan mudah bersama anak-anak. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kita implementasikan secara langsung bersama peserta didik dengan tujuan terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan dalam penyampaian. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami, tetap semangat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, like, dan official UMPO.